Serang. Cari mati. Hei, apa yang kamu lakukan? Kalau kalah jangan buka baju, ini tidak baik. Kamu sebenarnya siapa? Aku cuma tukang listrik. Halo, nak. Ibumu ada urusan penting denganku. Baik, aku pulang sekarang. Polisi akan segera datang. Polisi akan segera datang. Aku pergi dulu. Kalian bilang siapa yang tidak berguna? Ayah, akhirnya datang. Kalian berdua ngobrol aja. Istri, ada apa tidak bisa dibicarakan di rumah? Tukang listrik sampai harus ke perusahaan anak. Tanda tangan? Hidup ini baik-baik saja, kau malah main-main lagi? Siapa yang main-main? Bilang sama kamu, Zhang Weilong, sejujurnya, tukang listrik Zhang Weilong, sejujurnya, ku beritahu, bertahun-tahun bersamamu, aku sudah bosan sejak lama, cepat tanda tangan. Apa-apaan ini, aku tidak mau tanda tangan. Zhang Weilong, sebelumnya tidak bercerai denganmu. Itu karena anak masih kecil. Sekarang anakku sudah besar dan sukses, tidak perlu aku khawatir lagi, aku bisa mencari cintaku romantisku. Gila nak, dengar apa kata ibumu, sudah setua ini. Masih mengejar cinta, masih mengejar romantis? Tukang listrik hei, setua ini kenapa? Setua ini, tidak boleh mengejar cinta. Mengejar romantis? Lihatlah Lausun di kantorku. Setiap hari panggil istrinya sayang, juga diajak jalan-jalan. Entah berapa kali tukang listrik, juga lawang di sebelah rumah kita. Setiap hari raya selalu memberi bunga pada istrinya, atau ajak keluar. Makan malam lilin. Hei, kamu, apa yang kamu lakukan? Tukang listrik, jangan sebut soal makan malam lilin itu. Tukang listrik, begitu disebut, aku jadi marah. Nyalakan lilin murahan, dipatok mahal sekali, tukang listrik itu kan murni pemborosan. Hei, dasar kamu. Tertawa, apa yang kamu tawakan? Cepatlah nasihati ibumu. Hei, bukan, Pak. Menurutku sih kalian bercerai sajalah. Ibu sekarang kejarannya adalah stimulasi spiritual. Kau tidak paham dan juga tidak bisa memberikannya. Hei, tapi tenanglah. Anakmu sekarang sudah sukses, pasti akan merawatmu di hari tua. Kurang ajar. Ada anak seperti kamu, tukang listrik, mencocokkan ayah dan ibumu bercerai. Sudah Zhang Weilong, cepat tanda tangan. Tukang listrik, aku tidak mau. Hei, dasar kakek tua. Hei, kamu mau apa? Jangan terburu nafsu, tukang listrik mah. Pak, kalian berdua mungkin perlu tenang dulu. Hei, itu. Pak ini, 40 juta rupiah. Kau pegang dulu. Cari hotel yang bagus, menginaplah dulu. Aku tidak perlu. Jiang Man, aku bilang padamu pernikahan ini, aku tidak bisa bercerai. Hei, kau balik sini. Pak, hei. Bawahan memberi hormat kepada Tuan Long. Hormat kepada Tuan Long. Ada apa? Tuan Long, Taipan Jiangcheng, Qin Huai, besok akan mengadakan acara amal, ingin mengundang Anda, untuk berterima kasih secara langsung atas pertolongan dulu. Tidak. Oh iya, aku diusir istriku. Cepat, cari tempat buat aku tinggal. Hah? Apa yang hah? Cari tempat. Oh. Saya akan mengirim alamat dan kode pintu, kepada Anda. Tuan Long, lihat undangan ini. Buang. Hei. Lingxi, tolong biarkan aku masuk. Diam. Hei Lingxi, kumohon, biarkan aku lihat sebentar, hanya sekali lihat, boleh? Mati saja, penjilat. Katanya terserah aja. Tapi ternyata kasih rumah sebesar ini. Xiao Xue, kamu pulang. Kamu siapa? Aku juga mau tanya kamu. Turun dulu. Oh.
Oh, Om, kau datang untuk perbaiki AC, kan? Maaf ya, tadi aku kira kau sahabatku. AC ada di sana. Si Xiao Zhou ini kerjanya masih saja tidak bisa diandalkan. Sudahlah, sudahlah. Balik, tinggal di hotel. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Om, tolong aku. Aku bilang sama kalian ya, memasuki rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum, tahu nggak? Dari mana datangnya orang tua ini? Mencari mati? Berani main tangan? Diangong, masih tidak menghormati hukum? Semangat, Om. Serang bersama? Om, kamu hebat sekali ya. Lapor polisi. Hei, nggak usah. Kalian berdua masih ngapain di lantai? Cepat pergi dari sini, sialan. Diangong, kamu kenal mereka? Oh, mereka berdua dikirim oleh keluargaku untuk menangkapku dan menikahkanku. Aku nggak mau pulang di Angong. Aku setiap hari bersama sahabat-sahabatku di sini makan dan minum bersenang-senang. Aku sangat bebas. Diangong, kalian anak muda ini. Kalau nggak mau, bilang aja sama keluarga. Keluar sendirian. Orang tua pasti khawatir. Diangong, Om, kita bicara sesuatu yuk. Kamu hebat sekali, jadi pengawalku. nggak masuk akal. Aku sudah tua masa jadi pengawal? Om, kamu hebat sekali, jadilah pengawalku dong. Tidak bisa. Aku kasih kamu 100.000 sebulan di Angong. Ini bukan masalah uang. Sahabatku nggak pulang beberapa hari ini, aku tinggal sendiri di sini, takut aku mohon. Hei kamu ini gadis kecil, kenapa sih begini? Lepaskan. Nggak mau, kalau kamu nggak janji, aku nggak akan lepas. Hei sudah, sudah. Tapi sebelumnya aku bilang ya, aku tinggal di sini beberapa hari saja. Om, kamu sudah menikah belum? Anakku saja lebih besar darimu. Kenapa? Nggak apa-apa bertengkar dengan istri, mau cerai. Pusing? Sudahlah, nggak usah bahas ini hei, Nona. Rumah ini milikmu? Bukan, rumah ini ku sewa. Aku bilang, Aduh, sewa bulan ini lupa ku bayar ke pemilik rumah. Nona, sebenarnya kamu tidak perlu. Pembayaran Alipay masuk 1 juta yuan. Haha, Om, suara notifikasi HP-mu lucu banget. Sudah, selesai diperbaiki, aku keluar, ambil napas. Man, ini kawasan villa mewah. Lo, bawa kami ke sini buat apa? Aduh, anakku, memaksa belikan aku villa di sini. Makanya aku minta kalian temani lihat-lihat. Ah, Man, mana suamimu, si Laozang? Jangan sebut, dia sudah cerai. Ah, kok tiba-tiba cerai? Tidak punya kemampuan, tidak punya suasana. Buat apa dipertahankan? Lelaki tua itu, setelah meninggalkan kalian, bahkan tidak punya tempat tinggal. Dia tidur di jalan juga bukan urusanku. Bukankah itu Laozang suamimu? Laozang. Sayang, kenapa kamu kesini? Siapa istrimu? Kita sudah bercerai. Kamu malah mencurigakan. Ngapain di sini? Ngapain lagi? Kesini untuk perbaiki sirkuit. Kompleks kelas atas gini. Orang biasa mana bisa masuk? Kalian salah paham, saya tukang listrik, sekarang tinggal di sini. Cih, tinggal sini? Kenapa nggak bilang tinggal di langit aja? Zhang Weilong, nikah bertahun-tahun. Kantongmu ada berapa uang? Apa aku nggak tahu? Iya, biaya apartemen sebulan di sini. Bisa setara gaji setengah tahunmu. Modal apa kamu tinggal? Aku tinggal gratis di sini. Apa? Aduh, jangan-jangan kamu ngomong besar lagi. Di backing sama cewek muda mana lagi? Dibiayain, ya? Kita semua tahu latar belakang masing-masing. Jangan gengsi banget. Siapa bilang dia nggak boleh tinggal di sini? Om, Bukan, Beneran dibiayain? Kalian hubungan apa? sayang, dengar penjelasanku. oh, aku tahu, kamu mantan istrinya, kan? Aku beritahu kamu secara resmi, namaku Tang Lingxi. Aku pacar barunya Om. Pria sebaik ini, kamu nggak hargai, jadinya aku yang dapat untung. Zhang Weilong, kamu maksud apa? Maksud apa? Nak, jangan nakal, turun cepat. Enggak, Kamu, cewek, kamu nggak waras? Yang tua dan jelek begini. Tukang listrik, kamu juga suka? Om ini hebat. Aku sama dia, rasa amannya tinggi. Pria sebaik ini, aku suka dia.
Wajar kan? Aku nggak percaya. Zhang Weilong, kamu bilang, ada apa? Istriku. Dasar kakek tua. Bilangnya nggak mau cerai mulu. Tiba-tiba cari-cari perempuan jalang. Zhang Weilong, tunggu saja. Aku akan buat kamu pergi tanpa sepeser pun. Brengsek. Istriku, dengar. Ah, jangan teriak. Orangnya sudah pergi. Aku lihat mereka merendahkanmu, makanya aku bantu kamu. Nona, dengan ulahmu ini aku dan istriku terpaksa harus cerai. Paman, kamu masih belum paham perempuan. Ada lagu yang liriknya gimana tuh? Yang enggak didapat selalu menggoda. Yang disayang seenaknya sendiri, aku bilang padamu, dengan ulahku ini dia tuh, pasti minta kamu balik. Beneran? Iya paman. Kamu lihat aku bantu kamu? Kamu harus bantu aku juga kan? Ada apa lagi? Ah, akhir-akhir ini, ada cowok yang ngejar-ngejar aku terus, menyebalkan banget. Pengejarnya mana? Ini malah kau yang kayak anjing. Ah, maksudku, yang dikenalin keluarga jodohan, setiap hari kayak anjing ngikutin aku, menyebalkan banget. Dasar anak-anak, kok bisa bilang, orang itu anjing? Sebut namanya. Oh, namanya Zhang Tian. Ah, sudahlah, bilang nama juga nggak guna. Pokoknya besok malam ada pesta terus kamu ikut, aku bilang kamu pacarku, biar dia mundur. Ini lelucon. Aku nggak mau. Paman, tolonglah aku. Kalian ini anak-anak, keterlaluan. Nggak seru. Tuan Long, malam ini pesta keluarga Qin Anda mau menghadirinya? Kamu menyebalkan ya? Aku pergi. Lingxi, aku mencintaimu, nikahlah denganku. Tidak, terlalu formal. Lingxi, aku mencintaimu, nikahlah denganku. Buk? Ada apa ini? Siapa yang membuatmu marah? Tentu saja ayahmu, pria tua tak tahu malu itu, dia malah tinggal serumah dengan seekor rubah betina, dan berciuman di depanku. Mustahil, benar-benar mustahil, masa si ayah? Masak ada yang suka sama dia? Tidak mungkin. Hei, bocah, ibumu sendiri tidak percaya? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ah, aku percaya. Nanti aku akan bicara baik-baik dengan ayah, tapi hari ini tidak bisa, aku harus menghadiri sebuah acara yang sangat penting bagiku, aku berencana melamar pacarku di depan umum. Melamar? Nak gadis dari keluarga mana? Kok ibu tidak pernah dengar? Namanya Tang Lingxi. Dia putri dari keluarga Tang, salah satu dari 4 klan besar di kota Jiang. Oh, begitu. Wah, nak, kamu hebat sekali. Cepat, pergi, cepat. Baik, aku pergi. Tang Lingxi. Kenapa namanya familiar? Katakan yang jujur, kamu suka putri dari keluarga mana? Ah, ini kamu kan tahu aku. Jangan menyiksaku, bicara saja terus terang. Zhang Tianyu itu penampilannya hari ini rapi, ya? Hanya pura-pura kaya. Dia baru saja mendekati keluarga Tang, berniat jadi menantu ikut sayangnya, nona besar. Tang tidak memandangnya. Dia bilang dia cuma anjing penjilat. Tuan Shen. Tuan Feng, lama tidak jumpa. Tuan Zhang, dengar akhir-akhir ini kamu mau jadi menantu keluarga Tang. Selamat ya. Ku dengar Nona Tang juga akan hadir di acara ini. Nanti, si anjing penjilat ini maksudku. Namun, si menantu ikut, harus tampil bagus ya. Sepertinya kalian salah paham aku. Hei, mau kemana? Listrik dari mana ini? Tukang listrik kampungan? Pergi. Hei, kau tuli? Tianyu. Ayah, bagaimana kau bisa ke sini? Ayah? Direktur Zhang, ini ayah Anda? Ah? Maaf. Ayah, kenapa kau datang? Katakan. Direktur Zhang, sungguh tak terduga. Seorang pengusaha 10 besar terhormat, tukang listrik, ternyata punya ayah seorang tukang listrik. Direktur Zhang, kau bawa ayahmu ke sini untuk melihat dunia, tapi setidaknya ganti bajunya dulu, bau sekali. Benar. Kalau bukan karena tulisan, tukang listrik di bajunya, kukira dia pengemis. Hahaha. Pengemis. Serepot itu? Ayah, jangan mengacau, ya? Maaf, semuanya. Maaf. Ayah, cepat pergi. Demi muka anakmu ini, oke? Kau malu pada aku? Maksudmu? Aku mempermalukanmu? Pergi sana sendiri. Bagaimanapun,
Ada yang mengundangku. Paman Zhang. Kau bilang ada yang mengundang? Tunjukkan undangannya, biar kami lihat. Barang itu sudah kubuang. Lagi pula, acara tingkat begini saya datang, sudah memberi muka. Zhang Tianyu, ayahmu kalau ada masalah di sini, bawa ke rumah sakit. Kalau tidak, nanti kalau Tuan Qin datang, dengar dia ngawur di sini, perusahaan kecilmu itu, habis sudah. Ayah, cepat. Ayo. Tuan Qin datang. Ini mau ngapain? Tukang listrik. Tidak perlu. Ayah, kamu kenapa? Iya, Tuan Qin. Kenapa kamu bersujud pada ayahku? Apa? Zhang Tianyu, dia ayahmu? Iya, Ayahmu kerja apa? Saya cuma tukang listrik, sudah 20 tahun lebih. Tampaknya, saya yang salah kenal. Tadi saya cuma lemas sebentar, sudah tidak apa-apa. Menghadap Tuan Qin. Tuan Qin, orang ini tidak hanya berpakaian tidak pantas, bahkan tidak punya undangan, berani masuk acara. Bahkan bicara kasar, menghina Tuan Qin dan acara yang akan diadakan malam ini. Omong kosong. Tukang listrik, saya bilang ada yang mengundang saya. ayah. Bisa diam tidak? Kamu bicara bagaimana pada ayahmu? Tuan Qin, saya mewakili ayah saya minta maaf. Xiao Zhang, karena dia ayahmu, sudah datang ya sudah, suruh dia diam, jangan bikin masalah ya. Lagi pula, bawa dia ganti baju, acara formal begini, pakaiannya tidak cocok. Oh iya. Kak Zhou, Tuan Long sudah sampai di lokasi acara. Apa? Tuan Long sudah sampai duluan? Ayah, untung saja tadi Qin Ye murah hati dan tidak ambil pusing. Ayo, aku antar kamu ganti baju. Aku tidak mau ganti. Baju ini nyaman. Hei, kamu? Aduh, keras kepala sekali. Dian Gong. Ini makanan untuk manusia? Hahaha. Zhang Tianyu. Aku bilang, ayahmu itu ngerti nggak sih? Ini keju yogurt Inggris kelas atas hanya untuk keluarga kerajaan, satu potong 80.000, yang istimewa, adalah aftertaste-nya rasa asam yang kuat dan Dian tajam. Ini, kamu nggak ngerti kan? Kampungan, sepertinya babi hutan ini memang nggak bisa makan dedak halus. Dian Gong 80.000 cuma makan beginian? Dian Gong pasti gila. Ayah, jangan bikin malu. Kamu begini, aku suruh orang antar kamu pulang, oke? Dian Gong gimana? Punya duit sedikit? Sudah meremehkan bapakmu? Dian Gong, sayapmu sudah keras ya? Bukan maksudku begitu, ayah. Aduh, aku akan jujur padamu. Nanti aku mau melamar pacarku. Pacar? Melamar? Dian? Urusan sebesar ini, kau, bocah, selama ini sembunyi dari aku, orangnya mana? Biarkan aku lihat dulu dia, perempuan. Aku tidak ingin dia melihatmu begini. Aku bilang, kau bocah semakin keterlaluan, aku dengan kamu. Pak Zhang, kau benar-benar punya anak yang hebat, Pak Zhang, masih muda sudah bisa mendekati keluarga Tang dari 4 keluarga besar di Jiangcheng, ini menjadi menantu yang tinggal di keluarga Tang, menjadi menantu yang tinggal di keluarga Tang ini. Benar-benar, Pak siapa sih orang besar yang Bapak undang? Kenapa belum datang? Gaya banget sih. Diam kamu. Hari ini aku undang naga tua, pemimpin pasukan bayaran nomor 1 di dunia, Taring Naga. Dia juga prajurit terkuat yang pernah tercatat, nanti bicara sopan-sopan, kalau tidak, aku pun tak bisa melindungimu. Ya, Pak, aku mengerti. Pak, jangan dengar omongan mereka. Itu tidak benar, tukang listrik. Hei, Pak Zhang, masalahmu sudah tersebar luas, kamu bohongi ayahmu sendiri. Lagi pula, ini bukan hal buruk. Bisa jadi menantu angkat di keluarga Tang, banyak orang iri. Betul? Pak, begini, keluarga Tang itu, memang pernah bilang ke aku, suruh aku jadi menantu angkat. Tapi, aku masih mikir-mikir. Mikir? Mikir apaan? Apa aku besarkan kamu buat jadi menantu angkat? Mikir apaan? Aku besarkan kamu? Biar jadi menantu angkat? Keluarga Tang itu, kan salah satu dari 4 keluarga besar. Kalau aku Tukang bilang, listrik. Omong kosong 4 keluarga besar. Cepat, panggil seluruh keluarga mereka ke sini. Aku mau lihat. Siapa yang berani, suruh anakku jadi menantu angkat. Gila. Pak Zhang, seperti kata pepatah, orang lemah bikin anak lemah,
Anak tukang listrik jadi menantu angkat, lumayan kan? Hahaha. Omong kosong. Putri keluarga Tang datang. Wah, tubuhnya bagus banget. Kenapa dia? Pak, nanti kita bicara lagi ya. Jangan bikin malu aku. Jangan bikin malu aku. Lingxi, kamu datang. Ini, Oh, beneran jadi anjing kecil ya? Anjing kecil? Gup gup. Ah, Paman. Paman, aku tahu kamu yang terbaik buat aku. Pasti datang. kalian, Zhang Tianyu, aku perkenalkan resmi. Paman ini, dia pacarku, Tang Lingxi, ayahmu. Om tukang listrik, si penjilat kecil ini dia anakmu. Apa si penjilat kecil? Dia punya nama. ayah, ini kamu. Nak, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Kau dan ibuku belum bercerai. Aku bilang padamu, kau sendiri jelaskan pada ibuku. Nakal, berhenti di situ. Tukang listrik aku tidak ada hubungan dengan gadis ini. Kenapa tidak ada hubungan? Kedua kau bilang dia memanggilmu si penjilat kecil. Ganti saja. Aku malu karenamu. Kau merebut pacar anakmu sendiri? Kau masih bilang aku memalukan? Ah, keterlaluan. Aduh, bukan Nona, cepat jelaskan padanya. Baik, baik, baik. Zhang Tianyu dengarkan, aku jelaskan. Aku dan ayahmu, dia. Itu hubungan yang kau pikirkan. Hahaha. Zhang Tianyu, kau dan ayahmu sungguh keterlaluan. Ayah dan anak sama-sama makan nasi lembut. Si pengecut ini ternyata diwariskan. Ahaha. Tukang listrik, aku bilang pada kalian. Akulah yang mengejar Om. Siapapun kalian yang berani bicara sembarangan lagi, percaya atau tidak, aku akan menutup perusahaannya. Ternyata aku salah mengenali orang seperti ini. Pasti bukan Long Ye. Ayah telepon dari kakak Zhou, katanya Long Ye sudah sampai. Apa? Orang, kemari. Cepat hadiah yang disiapkan untuk Long Ye haturkan padanya. Baik. Hari ini saya mengundang kalian semua bukan hanya untuk bernostalgia, tetapi ada tujuan yang lebih penting. Pesta ini saya sengaja mengundang tokoh legendaris Daxia kita Naga Tua. Itu adalah kelompok tentara bayaran nomor 1 di dunia, pemimpin Longya. Naga Tua yang legendaris, konon Naga Tua sendirian tukang listrik menghancurkan seluruh markas musuh, dan juga menyelamatkan banyak sekali nyawa perantau Tionghoa. Bahkan ada kabar bahwa Naga Tua memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Saya dengar Naga Tua suka minum alkohol, jadi... Botol Motai tahun 50-an ini sengaja saya siapkan untuk Naga Tua. Ini sudah berusia 70 tahun, Motai kelas atas, katanya satu botol ini harganya 100 juta. Astaga. Dan sekarang hanya tersisa 3 botol di seluruh dunia ini, bahkan jika punya uang pun tidak bisa dibeli. Tukang listrik anggur level seperti ini tidak bisa dibeli meskipun punya uang. Pantas saja Kim jutawan. Benar, hanya barang mewah kelas atas seperti ini yang layak dengan status Naga Tua. Lihat kalian semua heboh. Dulu waktu saya muda tukang listrik minum barang ini seperti air. Paman, apa yang kamu Tukang katakan listrik benar? tentu saja benar. Dan, Kamu hebat sekali. Tukang listrik, saya mohon jangan mengacau. Oke, menurut kata ayahmu, di rumahmu banyak anggur seperti ini. Paman Zhang, bagaimana kalau kamu naik ke atas dan coba minum seteguk? Paman Zhang, bagaimana kalau kamu naik ke atas dan coba minum seteguk, untuk melihat apakah itu asli atau palsu? Aling tidak ganti, dengan botol baru, untuk Qin jutawan. ganti apa? Tukang listrik anggur ini memang sudah untukku. Ayah, Hahaha. Zhang Tianyu, maksud ayahmu, dia adalah Naga Tua. tukang listrik. Pa, kamu ayah kandungku? Jangan bikin ribut ya. Ayo, ayo, ayo. Aku antar kamu pulang. Mau kabur? Betul. Naik dan minum seteguk, atau kau akui, kau dan anakmu hidup dari nafkah istri, sebagai manusia, harus tahu diri. Hei, bukan begitu. Kalian sengaja, ya? Semuanya, anggur ini, bukan hanya langka, tapi juga telah diendapkan puluhan tahun, rasanya semakin kaya dan pekat. Jika Bang Long bisa mencicipinya, pasti dia akan puas. Hei, apa yang kau lakukan? Wow, ya ampun, berani sekali. Apa ini? Palsu. Kau. Apa katamu? Tukang listrik ku bilang ini anggur palsu. Di mana kau beli? Tukang listrik?
segera komplain dan return. Zhang Tianyu, ayahmu dia, hebat, ya, kalian selesai. Kau mati, haha. Pak, Tuan Qin, anggur ini untuk Om benar-benar berani. Zhang Tianyu, ayahmu sangat kurang ajar, ini hadiah untuk Tuan Long, kamu orang tua ini tidak hanya merusaknya, tapi juga banyak bicara di sini. Kalian hari ini jangan berharap bisa keluar dari sini dengan selamat. Haha, Om ini gila, ya? Ah, kasihan. Zhang Tianyu punya ayah seperti ini, masa depannya sudah hancur. Mas Qin, maaf sungguh. Saya mewakili ayah saya minta maaf. Anggur ini pasti saya ganti. Kamu sanggup bayar? Ini mota yang sangat langka. Dengan koneksi ayahku, susah payah juga untuk mendapatkannya. Ini, Aku yang ganti Om. Keluarga Tang punya banyak anggur, aku akan telepon mereka untuk membawanya. Ah, tidak usah. Dia kasih anggur palsu, malah merasa benar. kamu mau cari mati? Ayah, Ayah, aku mohon. jangan bicara Dianggong. lagi, ya? Orang, sini, patahkan tangannya. Dian Gong, besar mulut. Siapa yang memberimu hak untuk berbuat begitu? Ayah, jangan bicara. Om, Aksi, Hei, jangan gitu. Tuan Qin, semua kesalahan ada padaku. Saya mewakili ayah minta maaf. Tolong lihat, ampuni ayahku. minta maaf percuma, grup Tianyu milikmu bisa bertahan sampai sekarang sudah sulit. Kamu pergi sekarang juga, kalau tidak, grup Tianyumu akan lenyap dari Jiangcheng. Pergi. Nak, tidak apa-apa. Ayah, aku mohon, jangan bicara. Tuan Qin, apapun yang dia lakukan, dia tetap ayahku. Grup Tianyu ini bisa aku tinggalkan, tapi aku tidak akan biarkan siapapun menyakiti ayahku. Anak nakal, kau masih punya hati nurani. Kalian, baik. Tangan anak ini juga patahkan bersama. Lalu blokir total grup Tianyu. Om Qin, kejadian hari ini adalah kesalahpahaman. Om pasti tidak sengaja. Bisakah melihat demi keluarga Tang? Lepaskan mereka. Nona Tang. Apalagi kamu, hari ini bahkan kepala 4 keluarga besar datang sendiri untuk membela orang tua ini, tidak akan berguna. Orang, sini, bawa Nona Tang ke bawah, untuk istirahat. Berani suruh Qin Ye berhenti? Orang yang Qin Ye mau urus, bahkan dewa sekalipun nggak bisa. Zhang Tianyu ini pasti bantuan dari ayahmu, kan? Cuma bawa 2 orang aja, mau ngegetak siapa? Cantik, mending kamu pergi aja, atau nanti, Qin Ye bilang 1, kata langsung bikin kamu bareng tukang listrik tua ini keluar sambil terbaring. Betul. Kamu? Zhou Jie, Anda datang. Kalian berdua cari mati, ya? Dia itu pengawal utama Long Ye, Zhou Jie. Zhou Jie. Tadi mulut kami lancang, Anda pasti sudi memaafkan, jangan ambil pusing. Ya, Zhou Jie kami benar-benar nggak tahu. Oh iya, Zhou Jie, itu dia, orangnya itu tukang listriknya, dia merusak anggur untuk Long Ye, benar-benar keterlaluan, betul. Dia juga bicara sombong, bilang hari ini nggak ada yang berani sentuh dia, iya? Ayah lihat ulahmu. Gimana nih? Kita semua celaka? Pak, cepat lari. Saya yang tanggung cepat. Nggak perlu. Perlu? Lari? Lari? Zhou Jie hari ini harus hukum berat. Orang tua nggak tahu diri ini, Ayah, kamu Long Ye? Paman. bukan mimpi, kan? Paman, kamu adalah yang legendaris. Terlalu ganteng. Mustahil tukang listrik tua ini? Bagaimana mungkin dia Long Ye? Qin Huai, kamu berani menyentuh Long Ye? Keluarga Qin kalian hari ini tamat. Ya ampun. Apa yang telah aku lakukan? Long Ye, aku tidak sengaja menyinggungmu. Kumohon maafkan aku. Long Ye, bagaimana menurutmu menghukum mereka? Haruskah mereka lenyap dari Jiangcheng selamanya, atau... Kalian, satu persatu, dengan mudahnya, membuat orang hidup atau mati, mengandalkan kekuasaan untuk menindas. Sombong dan arogan, benar-benar menjijikan. Mendal kan? Long Ye, orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Maafkan aku dan ayahku. Terlambat. Tapi aku dengar, tukang listrik, keluarga Qin kalian selama ini juga tidak sedikit melakukan amal. Masih ada sedikit rasa kemanusiaan. Begini saja, aku akan menghukum kalian. Menghukum kalian dalam setahun. Tukang listrik, menggandakan amal 10 kali lipat, dan tambah 100 sekolah harapan, dan panti jompo untuk lansia kesepian. Long Ye, kau akan melepaskan mereka begitu saja. Sudah, apakah aku orang yang picik? Baiklah, bubar. Bukan. Iya tadi,
Tadi aku cuma tidak suka lihat sikap keluarga Qin muka sombong mereka itu, makanya aku bilang begitu. Mbak Zhou kok bisa begitu, Mbak? Cuma mengaku jadi Long Ye itu bisa dihukum mati loh. Tenang, Om, meskipun kamu bukan Long Ye, aku tetap di pihakmu. Pak kamu bilang kalian nggak ada hubungan? Bukan. Aduh, gimana ini? Kalau masalah pura-pura jadi Long Ye ketahuan? Sudahlah, Nona. Jangan macam-macam. Kamu juga jangan panik. Nak, sudah aku pulang dulu. Mau tenangin ibumu. Pak, aku? Kamu takut apa? Pengecut? Aku? Kamu? Zhang Weilong, lama nggak ketemu. Dulu kamu mematahkan satu kakiku. Apa kamu pernah kepikiran kalau sekarang aku jadi orang terkaya di Daxia? Meskipun sekarang kamu adalah Long Ye, tapi aku bilang juga, dengan kekuatanku sekarang, aku bisa hancurin kamu kapan aja, Shi Tianliang. Dulu kamu khianati organisasi jual kawan. Karena aku anggap kita bersaudara, aku sengaja kasih keringanan, cuma patahin satu kakimu. Kalau kamu masih nggak menyesal, aku patahin kaki yang satu lagi. Pak mau sekarang? Aku habisin dia. Nggak usah. Masih ada yang lebih seru dari bunuh dia, sesuatu yang lebih menantang. Karena anjing tua ini begitu peduli sama keluarga. Ayah, begitu ketemu ibu nanti, kamu harus benar-benar minta maaf. Sudah kubilang, aku tidak ada hubungan dengan gadis itu. Lagi pula, dia bilang kamu itu tukang ngejar. Jangan ganggu dia lagi. Aku? Perempuan baik banyak kok. Sayang, buka pintu. Bu, itu. Ayah tahu Tukang kesalahannya. listrik. Sayang, kejadian tadi malam itu salah paham. Tukang listrik, lihat, aku belikan kamu tahu busuk kesukaanmu. Biarkan aku masuk dulu. Masuk apa masuk? Cari saja perempuan simpananmu. Terpaksa tinggal sementara di sini dulu, nanti pelan-pelan jelaskan ke istri. Paman, aku tahu kamu nggak tega ninggalin aku. Turun. Kalau kamu terus begini, aku pergi. Nggak mau turun. Jangan bergerak sembarangan. Dasar mesum. Lepaskan Lingxi. Xiao Sui, aku perkenalkan, Paman ini adalah bodyguard baruku. Paman, ini teman baikku, Bai Sueli. Dia itu pelatih taekwondo, lo. Aku. Hei, Xiao Sui Paman, dia orang baik. Benar, bahkan jika dia tidak berniat jahat. Dengan penampilannya seperti ini, bagaimana bisa dia menjadi pengawalmu? Xiao Sui, kamu tidak tahu, Paman itu hebat sekali. Hebat? Dia hanya seorang kakek tua. Aku mau lihat seberapa hebat dia. Nona, kenapa tiba-tiba main fisik? Ah, sudah. Xiao Sui, jangan nakal. Paman, kami lapar. Kamu masak untuk kami, ya? Ayo cepat. Sepertinya jika tidak main serius, kamu benar-benar tidak tahu kehebatanku. Kurang sedikit. Terima kasih. Kamu sudah makan. Aku masih tidak percaya. Sueli, jangan marah. Paman tidak sengaja. Aku belum selesai denganmu. Aku kenapa lagi? Aduh, aku lapar. Boleh makan dulu? Makanlah, dasar rakus. Wah. Enak. Ini pasti yang pernah aku makan di dunia. Iga asam manis paling enak deh. Ya. Dibandingkan buatan koki bintang 5 di rumah Lingxi, lebih enak 10 kali lipat. Bukan, 100 kali lipat. Cuma sepotong iga kan?
Kalian lebay banget. Sangat lebay, Sueli. Kamu juga coba. makanlah. Ini bisa seberapa? Enaknya, Enak. Bisa dibilang enak sih enggak. Biasa aja. aku sudah putuskan. Paman, mulai sekarang, aku akan membiarkanmu menjadi pacarku masak setiap hari untukku. Paman, Meng-Meng itu, dia punya 2 keinginan. Pertama, bisa jadi kepala perawat. Kedua, adalah mencari orang yang masaknya enak untuk dinikahi. Omong kosong. Sayang sekali, Meng-Meng, kamu tidak punya kesempatan. Paman sekarang pacarku. Jangan ngomong sembarangan. Aku punya istri dan anak. Kalian terus begini, aku akan pergi sungguhan. Paman, pikirkan dulu dong. Lagi pula, bukankah kamu mau segera cerai? Paman, kapan kamu cerai? Kalian 2 bocah kecil, bikin pusing. Kalian berdua sudah keterlaluan. Tianyu, kamu tenang. Ayah jelaskan padamu. Aku tidak mau dengar. Tidak mau dengar. Pak, dia tidak mau dengar. Kalau begitu tidak perlu dijelaskan. Hei, ngapain kamu datang? Tentu saja aku khawatir sama ayah. Makanya aku datang. Tapi ini, Nak, ayah sejak kecil mendidik kamu. Apa yang dilihat belum tentu benar. ini, celananya sudah dilepas, mau bagaimana lagi nyatanya? Sebenarnya aku mau memberitahu ayah. Aku menandatangani proyek baru. Sebentar lagi aku akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Supaya ayah senang. Tapi sekarang yang kulihat, tak peduli baik atau buruk, ayah tetap senang. Proyek? Orang terkaya? Nak, ayah bilang sama kamu, tidak ada makan siang gratis. Sebaiknya kamu pikirkan dulu diri kamu sendiri. Bagaimana mau jelasin ke ibu? Hei, bocah, kamu berhenti di situ. Lihat, sekarang jadi begini, ya? Kalian berdua cuci piring. Tianyu, bocah nakal ini. Istriku. Aku masih tidak percaya. Dia baru-baru ini menyewa seorang bodyguard. Agak merepotkan. Aku sedang menunggu kesempatan. Si jalang itu harus mati. Dulu aku hanya ingin main-main dengannya saja, kan? Dia berani nendang dan pecahin satu pelir gue. Baik, kamu nggak tega melakukannya. Nyawa orang tuamu masih di tanganku, kamu siap-siap aja urus mayat mereka. Jangan sentuh orang tuaku. Aku mohon padamu. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Baik. Aku setuju. Lingxi, maaf. Jangan salahkan aku. Malam begini kok belum tidur? Pak, kalian lagi ngapain? Dasar anak bodoh. Kamu masih bermimpi, tidur lagi. Baik? Kalian kan sahabat, kenapa? Tidak nyangka akan jatuh di tanganmu. Aku terima. Lakukanlah. Kalau ada sesuatu yang memaksamu, katakan padaku, aku bisa. Kita belajar mengeong kucing. Meong-meong bareng. Aku manja di pelukanmu. Aku suka aroma tubuhmu. Pakai stocking hitam, nari dong. Dasar preman mesum. Setengah Aduh, bagian bergabung Kak dengan Lingxi, ruang langsung jangan Kiwi marah Wei dong, Hua. kita Ayo cuekin naik, aja. haus mati. Ikan ini cantik, pasti tubuhnya juga bagus. Hun, juga sebuah kehidupan, plus 1, air waktu, lebih baik telanjang semua. Kak, aku kasih roket besar. 14 pulau akhir, cantiknya, Stocking awal hitam musim kurang. panas belum tidur Pakai mengikuti host bikini, 29, pakai bikini. kebahagiaan Klik 11 stok follow datang. ya. Kalian ngapain?
Kami lagi live, tapi mereka ngomong sembarangan. Lebih baik telanjang semua, Kak. Aku kasih roket besar. Wah, siapa sih kakek ini? Kaget aku. Celana udah dibuka, malah dikasih lihat ini. Pergi sana, pergi. Pakai ini buat bicara, ya? Iya, Aku bilang kalian, anak muda sekarang, jangan melulu keasyikan sama aurat, harus positif dan maju, banyak melakukan hal yang berguna, buat masyarakat dan keluarga. Apaan sih ini? Turun, turun. mereka semua udah kabur. Om live, ceramah, nggak ada yang dengerin. Ah, kamu nggak ngerti. Anak muda sekarang, harus banyak dididik, dengerin hal positif, perkaya batin, memperhalus jiwa. Kata-kataku ini, orang lain mau dengar, juga nggak bisa. Siapa sih ini? Ceramah melulu. Nggak nonton, cabut. Kok tinggal 20 orang? Om, berhenti dong, omongan lamamu nggak disukai. Iya nih, Om Liv masak aja lebih oke. Ah, nggak apa. Anak muda sekarang, harus aku didik. Aku kasih tahu Yamisen lu, datang. Laisi, cantik, orang ini. Coca-Cola, tidak haus, haha. Kamu pikir kamu siapa? Ada yang mau lihat beginian? Yixia Yuxia, bro, pada cabut aja, buang-buang waktu, kelinci susu putih, kok bisa? Nan Feng Xixia datang dari Square House 20, Liang Direktur Cheng, Bank Wu udah Zijiansha, live, kasih mulai bonus. live. Ternyata Long Ye melakukan siaran langsung cepat hadiah, cepat kirim hadiah. Di ruang siaran ini, tinggal 5 orang. Sebaiknya kita turun siaran, ayo. HP ini rusak, kenapa malah ada roket? Bukan. Wow, Wow, 999 roket. Semangat. Semoga bos mendapat waktu baik, hari baik, keberuntungan seperti angin, tahun subur, bulan subur, seperti panen melimpah, bertambah rezeki, bertambah kekayaan, bertambah umur panjang. Umur panjang seperti gunung, seperti laut, panjang umur. terima kasih, Kak. Wow, baru 999 roket. Pelit banget. Kumpulkan jutaan penggemar saya. Semuanya kirim roket untuk saya. Kita tidak boleh kalah. Hentikan aksi. Semua orang, kumpulkan anak buah. Segera ke ruang siaran Long Ye, terima instruksi kirim roket sebanyak mungkin. Jika kalah, semua akan dihukum siap. Ruang siaran datang 100 juta orang Kak Lingxi. Apa tidak salah lihat? Aku juga tidak tahu. Apa sistemnya error? Wow, Aku punya seorang anak laki-laki. Sejak kecil aku sudah mendidiknya untuk rajin tahu bersyukur. Sekarang sudah cukup berprestasi, tapi masih belum cukup. Belajar itu tak bertepi, kerja keras adalah perahuah. Wah Om, bicaramu keren banget. Om ganteng banget, kami sayang kamu. Kami pasti akan memberi lebih banyak kontribusi untuk masyarakat. sudah 100.000 roket? Ini berapa uangnya? Apa aku sedang bermimpi? Ada apa? Trafik tiba-tiba melonjak ribuan kali lipat, hadiahnya mengalir, miliaran, sistem hampir tidak kuat. Makanya, kalian anak muda harus lebih banyak melakukan hal yang benar, jalan yang benar, hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga, supaya dia bisa. Nah, aku belum selesai bicara. Kenapa sudah selesai? Om, kamu hebat banget. Alipay menerima 1 miliar yuan. Satu siaran langsung, bisa dapat 1 miliar. Ini sudah memecahkan rekor sepanjang masa siaran langsung kita. Om, keren. Bukan apa-apa. Om, aku akan transfer uangnya sekarang. Tidak usah uang ini, donasikan ke panti asuhan dan panti jompo. Aku tidak butuh uang. Nona ayahmu memerintahkan hari ini kamu harus ikut aku pulang. Om, tolong aku. Lagi-lagi masalah pernikahan? Begini. Kamu pulang dulu, bicara baik-baik dengan mereka, jangan buat mereka khawatir dulu. Ya, ayah. Ayah, Masih ingat pulang ya? Orang yang kusuruh bawa mana? itu tuh. Apa? Ini yang tua dan jelek ini pacarmu? Bukan. Iya, Sembarangan? kamu salah paham, aku tidak punya hubungan apapun dengan putrimu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ayah. Mana ada om yang tua dan jelek? Dia jelas lebih ganteng dari ayah kamu, jangan-jangan cemburu ya? Omong kosong apa? Aku bilang sama kamu ya, om itu hebat loh. Dia bisa melindungi aku yang paling penting, masakannya enak banget.
kamu mau coba? Mencoba apaan? Keluarga Tang kita adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. Kamu sebagai putri dari keluarga Tang malah suka sama orang yang miskin dan tua bangka seperti ini? Malu nggak sih? Ayah, Diam. Seperti kamu yang paling bawah mau katak makan angsa? Pergi sana. aduh, Perkataanmu itu salah. Pertama, aku dengan putrimu tidak punya hubungan apapun. Kedua, kamu harus memberi putrimu kebebasan memilih pasangan status dan kedudukan. Tidak boleh menjadi belenggu baginya. Nenek moyang 4 keluarga besar, bukan orang biasa. Cinta mereka bukan cinta. Kamu ini apa? Berani juga menasihati aku? aduh, ayah, menurutku, Om benar, cinta tidak bisa dibedakan tinggi rendah, yang terpenting adalah ketulusan. Aduh, nak, jangan macam-macam. Aku punya istri dan anak, tidak boleh melakukan hal yang merugikan keluarga. Kamu masih punya keluarga? Tang Lingxi, kamu benar-benar nakal. Ayah, tidak apa-apa, Om akan segera cerai. Apa? Dia masih pria tua yang belum cerai. Ah, pokoknya aku suka dia. Cepat panggil Dr. Li. Baik. Paman, ayahku dia. Kamu siapa? Jangan mengganggu. Nona tenang saja, Tuan hanya terkena amarah berlebih, suntik sedikit adrenalin, dia akan sembuh. Kamu yakin pakai obat ini? Dia menderita penyakit jantung, adrenalin hanya akan memperparah kondisinya. Jika parah, bisa menyebabkan henti jantung. Kamu ini siapa berani meragukanku? Tidak dengar nasihat orang tua. Kesialan ada di depan mata. Nanti, kalau terjadi masalah, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Ini yang diundang Nona tukang bersih-bersih, kan? Berani-beraninya mengatur Dr. Li, betul? Lihat bajunya yang kotor dan robek, kalau jalan di jalanan, seperti pengemis, apa bedanya? Diam. Ayah, bangun. Lihat tadi siapa yang bilang obatku bermasalah? Menurutku ada yang otaknya bermasalah. Lihat, muka siapa yang habis ditempeleng? Orang tua, cepat minta maaf pada Dr. Li. Kamu pergi. Jangan pura-pura lagi nanti kena petir. Ayah, Tidak mungkin. kenapa begini? Aduh, celaka, jantung Tuan berhenti. Cepat bawa ke rumah sakit. Sudah terlambat. Biarkan aku. Paman, kamu benar-benar bisa ilmu kedokteran. Aduh, lupa bawa tas akupunktur. Nak, di rumah ada kotak perkakas? Kotak perkakas. Cepat ambil, kalau tidak, ayahmu benar-benar bahaya. Oh, Hei, tunggu dulu, Pak Tua. Kalau kau terus mengobati seperti ini, Tuan akan mati. Cepat hentikan dia. jangan bergerak. Aku percaya pada paman. Sebenarnya, memperbaiki manusia ini hampir sama dengan memperbaiki mesin. Pak Tua, tahan sebentar. Hei, berhenti. Tuan akan mati. Jangan ribut. Long Zuling. Ini adalah token khusus Tuan Naga dia. Dia adalah Tuan Naga A. Aduh, astaga. Ayah, kau benar-benar tidak apa-apa. Aduh, enak. Paman, kau hebat sekali. Aduh, kau ini, nak. Ini tidak mungkin. Oh, aku tahu. Pasti obatku yang bekerja. Diam, apa yang kau suntikan tadi? Kau hampir membunuhku. Mulai sekarang, semua industri medis akan memboikotmu, supaya kau tidak menipu lagi. Bawa pergi. Diam. Kalian berdua bawa dia dan pergi. Tuan, dengarkan penjelasanku Tuan. Sembah Tuan Naga. Ah. Hehe. Tuan Naga, putriku benar-benar menyukaimu.
Kapan kalian akan menikah? Apa? Apa ini? Kacau balau. Haha, Tuan Naga Putri Om Tang, aku datang menemuimu. Yang Tianyu, kau datang tepat waktu. Pertunanganmu dengan Lingxi dibatalkan. Anak perempuanku akan menikah dengan Tuan Long. Tuan Long, Tuan Tang, hati-hati bicara. Ah, Tuan Zhang memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Baru saja menyelamatkan nyawaku, benar-benar seorang naga di antara manusia. Panggil dia Tuan Long itu pantas, ilmu medis menyelamatkan orang. ada apa? Apa haknya? Aduh, aku. Jiang Tianyu, hanya dengan karier sekecil ini, kau belum pantas untuk bersama putriku. Om, aku baru saja bersiap menandatangani proyek besar. Tidak lama lagi, aku akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Ini belum cukup? Bahkan jika kau menjadi orang terkaya di dunia, aku tidak peduli, benar, kan, Paman? Benar. Aku sudah setuju Lingxi bersama Tuan Long. Ah, bukan, bersama Tuan Zhang. Sebaiknya kau pergi sekarang. Ayah, Dia panggil saja. Kau jangan ikuti. aduh, ya Tuhan. Anda adalah Tuan Long ya, bukan? Anda adalah putra Tuan Zhang? Sungguh luar biasa. Hei nak, kau boleh menikah dengan siapapun dari mereka, pokoknya aku akan menjadi mertua. Ah, bukan, maksudku, Aku pilih Paman. Kau coba dulu dengan anakku. Anakku ini baik. Ah, hai, Lingxi, berikan aku satu kesempatan. Baiklah. Kalau begitu aku akan menjadikanmu anakku. Ayah, Nak, gadis itu bilang gak suka kamu. Kenapa kamu harus jadi tukang jilat gitu? Nanti ayah perkenalkan yang lebih baik. kayaknya kamu mau menikahi Lingxi jadi istri. Omong kosong. Ayah cuma punya satu istri, ibumu. Direktur Zhang Direktur Wan dari Tianliang Group sudah datang. Silakan masuk. Cepat, cepat. Dasar anak ini kok bandel banget sih? Direktur Wan, akhirnya Anda datang juga. Kamu datang buat apa? Ayah, kok kamu nggak sopan banget sih? Maaf, Direktur Wan ayah, saya nggak berpendidikan, jangan ambil pusing dengan dia, sini silakan duduk. proyek pulau buatan kali ini adalah proyek utama Wan Tiang Group. Kerja sama dengan kami, setiap tahun bisa hasilkan laba puluhan miliar. Lihat ini kalau nggak ada masalah, tanda tangan. Hei tanda tangan. Hei, biar saya lihat dulu. Ayah, jangan ganggu, bisa nggak? Perusahaan Wan Tiang, milik Direktur Wan adalah perusahaan top 10 nasional, masa ada masalah sama dia? Masalahnya besar. Orang ini bukan orang baik. Berani-beraninya kamu menghina saya Zhang Weilong? Kayaknya anakmu perusahaan ini mau bubar, ya? Cukup, ayah kamu rebut Lingxi dan sekarang ganggu lagi. Apa aku ini anak kandungmu? Pergi, pergi, pergi. Dasar kamu, udah besar kepala. Ya, usir aku. Zhang kamu, yang antar ayahku keluar. Gue sendiri bisa pergi. Oh, Direktur Wan itu, ayah saya. Nggak berpendidikan dan suka ikut campur. Saya mewakilinya minta maaf. Sudahlah. Tanda tangan. Xiao Zhou, tolong awasi. Yang punya Tianyu itu proyek danau buatan. Saya curiga ini konspirasi Shi Tianliang. Tuan Long, Dalang. Minum obat, Dalang. Lingxi kamu baik padaku. Apa aku tidak baik padamu? Pak. Lingxi, kamu kalian. Nah. Tidak, tidak, aku tidak mau makan, aku tidak mau minum obat ini. Dengar ya. Aku tidak mau. Tidak, minum obatnya, tidak. ada apa? Mimpi buruk? Bu, kok kamu datang? Ya, karena melihatmu sibuk sampai jarang pulang sengaja aku masak sup ayam untukmu dan bawa ke sini. Bapakmu di mana? Dia sembunyi di mana lagi? Sudah bilang mau cerai. Jangan kira sembunyi bisa lolos. Mau kemana dia? Bu, tenang saja perceraian ini pasti bisa, Bu. Dasar bocah. Bagaimana cara jadi anak? Kamu sangat berharap aku cerai dengan bapakmu? Bu, ayolah.
Ini perceraian yang kamu inginkan? Kamu sebenarnya mau apa? Pak Zhang, ada masalah. Nak, bagaimana ini? Ini lubang puluhan miliar. Bu, jangan panik. Aku telepon Pak Wan. Tidak perlu. Aku sudah datang. Pak Wan, proyek ini bermasalah. Lubang puluhan miliar ini, kau harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Tanggung jawab apa? Kontraknya tertulis dengan jelas. Hak pengelolaan dana proyek sepenuhnya di bawah tanggung jawab grup Tianyu kalian. Ini urusan kalian sendiri, Pak Zhang. Kamu tidak hanya bertanggung jawab menutup lubang ini, tetapi juga harus membayar denda 2 miliar. Ini jelas penipuan. Aku dan kau tidak ada dendam masa lalu, tidak ada permusuhan belakangan ini. Kenapa? Karena ayahmu telah menyinggung ayah angkatku. Ayahku menyinggung ayah angkatmu? Zhang Weilong. Selalu begitu. Karena ulah orang tua itu. Dulu aku benar-benar buta, sampai mau menikah dengannya. Sekarang membuat kita, seluruh keluarga akan bangkrut. Bu, sekarang bicara seperti itu tidak berguna. Begini saja, kalian berdua bersujud dan bersimpuh 3 kali di depanku, mungkin aku akan luluh, dan bisa membuat kalian membayar lebih sedikit. Mimpi. Pak Zhang, ada masalah. Proyek yang gagal sudah mempengaruhi seluruh perusahaan. Harga saham perusahaan sudah anjlok. Jika terus begini, kurang dari setengah jam, kita akan bangkrut. Denda 2 miliar, ditambah masalah rantai modal puluhan miliar. Jika tidak bersujud padaku sekarang, kalian siap-siap jadi pengemis. Nak, apa benar kita tidak punya cara lagi? Bu, Aku sudah live streaming. Aku biarkan seluruh dunia melihat siapa yang berani menyinggung ayah angkatku. Akan mendapat akibat seperti apa? Bersujud. Zhang Weilong, berani-beraninya kamu menendangku, sekarang juga kamu harus berlutut, lalu sujud 100 kali merangkak di bawah selangkanganku, kalau tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu mati mengenaskan. Zhang Weilong, selain main fisik apalagi yang bisa kamu lakukan? Tianyu susah payah membangun perusahaan sampai sekarang hancur semua karena kamu. Karena aku sudah bilang sama Tianyu dari dulu proyek itu bermasalah. itu karena kamu membuat ayah angkat Presiden Wan tersinggung. Sekarang begini jadinya rantai modal perusahaan putus hutang menumpuk. Semuanya habis. Ayah angkat, Kamu bilang padanya berani macam-macam sama anakku, aku tidak akan maafkan dia. kamu ini sombong sekali ya. Lihat baik-baik, dalam 10 menit lagi, semua nilai pasar perusahaan anakmu akan lenyap total. Kalau kamu tidak lakukan sesuai kataku, keluargamu sisa hidup mengemis dan bayar hutang. Kamu sendiri tidak berguna. Sudah masih menyeret kami semua ikut sial. Kalau kamu punya hati nurani demi anak, berlututlah minta maaf. Katanya, harimau tak makan anaknya, kenapa kamu selalu menentangku? Nak, kamu juga menyalahkan ayah? Presiden Wan, biarkan ayahku pergi. Aku mewakilinya minta maaf. Untuk Ayah, sekarang jangan tambah masalah. Perusahaan hampir bangkrut, kamu masih bicara yang tidak-tidak. Kenapa 4 keluarga besar harus membantu saya? karena kamu anakku. Aduh, sial. Panggil kepala 4 keluarga besar. Datang ke perusahaan anakku dalam 5 menit. Zhang Weilong, apa kamu sakit? 4 keluarga besar, seorang tukang listrik biasa. Bahkan pembantu 4 keluarga besar pun tidak bisa diundang. Pak Zhang, tidak baik. Saham perusahaan benar-benar anjlok. Investor bilang, jika tidak selesai dalam 5 menit, mereka akan Apa yang mereka lakukan? Katakan. tarik semua investasi. Grup bangkrut. Zhang Weilong, aku akan melawanmu. Aduh, istriku, tenanglah. Ayah, perusahaan hampir bangkrut. Bagaimana aku bisa tenang? Apa kau puas kalau aku masuk penjara? Kamu tidak bisa tenang sama sekali. Jangan khawatir, waktunya hampir tiba. Kukatakan, Zhang Weilong, saat kematian sudah dekat, bisakah kau tidak membuang tenaga, berpura-pura saja? Masih setengah menit. Jika 4 keluarga besar tidak datang, keluargamu harus bersujud dan bersujud 10.000 kali kepada saya, perusahaan Tianyu kalian pasti hancur. Zhang Weilong, apa kau ingin memaksa aku dan anakku mati? Tinggal 3 detik, 3, Hei, Pak Wan. Aku mohon padamu. 2, Pergi, aku tak ingin melihatmu. 1. Mana 4 keluarga besar? Di mana 4 keluarga besar?
Zhang Weilong, keluarga Tang memberikan 100 kg emas untuk membantu Direktur Zhang melewati masa sulit. Keluarga Wei memberikan perhiasan senilai 1 miliar untuk membantu Direktur Zhang melewati masa sulit. Sertifikat tanah pusat bisnis kota Jiangcheng keluarga Qin rela memberikannya untuk membantu Direktur Zhang melewati masa sulit. Keluarga Qi memberikan saham proyek yang belum diumumkan keuntungan di masa depan tak terkira untuk membantu Direktur Zhang melewati masa sulit. Ini tidak mungkin. Ya ampun, nak. Apa aku sedang bermimpi? Semua ini untukku? Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh 4 keluarga besar? Uang ini cukup untuk membayar denda penaltimu. Sekarang kau bisa pergi, kalian gila ya? 4 keluarga kecil di kota kecil, tahu apa akibatnya jika berani menyinggung perasaanku? Dia baru saja mengganggu istri dan anakku. Aku tahu, haha, saatnya bekerja. Mau apa kau? Mau apa? Aku pukul kau. Sudah cukup. Kalian semua tunggu saja. Komandan, komandan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Zhang Saya hanya seorang tukang listrik. Cuma pernah perbaiki kabel di rumah mereka. Benar, benar. Oh, saya tahu. Tuan Tang, Anda demi calon menantu Anda, baru mengerahkan 4 keluarga besar untuk membantu, kan? Ini saya. Tuan Tang. Bukan, besanan. Xiao Yu kita. Soal lamaran kemarin. Kenapa tidak ada kabar? Kapan menantu perempuan saya bisa dibawa ke sini? Makan bersama. Baik, baik, baik. Besanan. Jangan pedulikan orang tua ini. Dia sih, meskipun ayahnya Tianyu, tetap saja orang tua tidak tahu malu. Cuma numpang nama baik anak saya. Benar, benar, kamu benar semua. Ayah angkat. Sampah. Aku sudah memberimu banyak sumber daya, dan begini caramu bekerja, kau babi, ayah angkat. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Pasti saya cari cara perbaiki. Pergi. Siapa? Aduh, sakit, 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 Paman. Nak, kenapa bawa pisau menakut-nakuti orang? Aku kira ada maling di rumah. Aduh, Paman, ini aku lapar. Perutku keroncongan. Aku mau makan masakanmu. Hei, sudahlah. Kau telepon mereka berdua. Suruh mereka pulang makan bersama. Hore, aku tahu Paman. Kau yang terbaik. Telepon, baik. Baik. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati? Kenapa mereka semua mati? Jangan sentuh orang tuaku. Aku mohon padamu. Jika kau ada sesuatu yang terpaksa, katakan padaku. Aku bisa membantumu. Tidak perlu. Hei Paman, kau mau kemana? Xiao Zhou, tolong cari Tang Lingxi dan Bai Sueli. Tuan Long. Kamu lepaskan aku. Lepas. Tang Lingxi, dulu kamu berani menolakku, dan kamu tendang aku sampai hampir jadi banci. Hari ini, gue akan melampiaskan semua yang terkumpul selama ini, semuanya padamu. Xiao Sui kalian satu tim? Kenapa Lingxi dan mereka menculik keluargaku? Aku nggak punya pilihan. Maaf, Wan Kun. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Baiklah, tapi tunggu kalian berdua. Bikin aku nyaman dulu, baru bicara. Kamu buka baju dia, lalu buka juga baju kamu sendiri. Patah. Mimpi. Nyawa orang tuamu masih ada di tanganku.
Baiklah. Aku akan cari orang sekarang, untuk habisi mereka. Tidak. Xiao Sue. Lingxi. Maaf. Xiao Sue, jangan, Xiao Sue. Xiao Sue. Berani mukul gue? Hei, bunuh 2 orang tua itu untukku. Jangan. Baik, asal kamu patuh, aku bisa pertimbangkan untuk lepaskan dia, dan keluargamu. Buka baju. Jangan, Xiao Sue jangan dengar dia. Dasar polos. Makianmu bagus sekali. Hari ini gue akan buat kalian tahu, apa itu Zhang Weilong. Bunuh dia. Bai Sueli. Ayo serang. Aku. Kau percaya tidak? Aku akan buat orang tuamu mati tanpa dikuburkan? Jangan. Anakku, jangan sekali-kali lakukan hal bodoh. Ibu, ayah, aku dan ayahmu sudah tidak apa-apa. Bapak Zhang ini menyelamatkan kami. Kamu sekarang di mana? Ibu, ayah, kalian baik-baik saja. Syukurlah. Sebentar lagi aku akan mencari kalian. Mustahil. Jangan datang, Nona. Aku hanya bercanda. Sebenarnya orang tuamu aku rawat dengan baik. Sueli, bagus sekali. Tuan Zhang, selanjutnya bagaimana cara menangani mereka? Bang Zhang, kumohon lepaskan aku. Kirim ke kantor polisi. Paman, aku pikir seumur hidupku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Paman, maafkan aku. Terima kasih. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Lingxi, aku minta maaf padamu. Xiao Sue, aku tahu kamu punya alasan aku tidak menyalahkanmu. Lingxi. Zhang Weilong, karena kamu begitu peduli, Paman, ini sup yang aku masak untukmu. Coba cicipi. kamu yang masak. Aku cicipi. Tidak. Akhir-akhir ini Paman selalu masak untuk kami. Ini khusus aku buat untuk Paman. Mari, aku suapi. Biarkan aku sendiri. Enak. Hei, Paman. Aku sudah mencuci bajumu, ya. Stop, cepat taruh. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Paman, kau telah menyelamatkan keluargaku. Apa salahnya aku mencuci baju untukmu? Berikan padaku, aku yang akan mencuci baju paman. Aku cuci, aku cuci. Kata-kata apa yang bisa aku katakan tentang kalian? Apa yang bisa aku katakan tentang kalian? Ini HP Xiao Meng, kan? Aku antar ke dia. Hei, paman. Ini, waktu dibawa ke sini, masih baik-baik saja. Kalian tenang. Obat yang saya pakai tidak bermasalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Orangnya mati. Kamu bilang tidak masalah. Bukan, kamu. Kalian dengar saya, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman kepalamu, awas aku, pukul kamu. Semua berhenti. Dokter He, Hei, kamu siapa? Saya dokter utama. Biarkan saya lihat pasien. Pasiennya belum mati. Apa yang kalian kerjakan sembarangan? Xiao Meng, kamu tidak apa-apa? Dokter He, kakek ini dia. Pasien hanya dalam keadaan mati suri. Meskipun berbahaya, tapi bagi saya mudah sekali, sangat mudah untuk menyembuhkannya. Dokter, cepat selamatkan ayah saya. Selamatkan ayah saya. Benar, Dokter He. Cepat lihat. Xiao Meng, jangan terburu-buru dulu. Kali ini, bagaimanapun juga ini tanggung jawabmu. Pak He, sudah jam berapa ini? Kamu masih ngomong ngawur di sini. Aku tidak ngawur. Baik, kalau kamu tidak setuju, maka urusanmu sendiri selesaikan sendiri. Aku. Hei, dokter, jangan pergi. Ini. Kan cuma minta kamu jadi pacarnya?
Sekarang kamu setuju saja? Aku. Cepat. Hei. Xiao Meng, kamu sudah pikir matang? Kalau aku tidak turun tangan, pasien akan berbahaya. Tanggung jawab sepenuhnya ada padamu. Nanti, ganti rugi, penjara, hidupmu hancur. Xiao Meng, jangan begitu. Aku sungguh suka padamu. Lagi pula, aku adalah ahli termuda di provinsi ini. Jadi pacarku, kamu tidak rugi. Jangan banyak bicara di sini. Aku bilang padamu, kalau ayahku kenapa-kenapa, hari ini aku cabut lenganmu. Aduh, ayah, jangan pergi. Semua gara-gara dia, semua karena dia, tangkap dia, pukul dia. Jangan pergi. Aku. Xiao Meng, asal kamu setuju. Pak. Aduh. Sudah, tidak apa-apa. Memanfaatkan kesempatan, menjadikan nyawa sebagai syarat. Pantaskah kamu memakai jas putih ini? Siapa kamu? Apa urusanmu? Kalau bisa, kamu yang obati. Ini urusan Pak. Dia, pacarku. Jangan dengar omongannya. Aku ini hanya tukang listrik. Li Xiaomeng, otakmu kena pintu. Kok bisa suka sama orang tua macam ini? Pak, dia yang terbaik. Li Xiaomeng, aku sudah lama mengejarmu. Kamu berkali-kali menolakku. Kok bisa suka sama ini? Tukang listrik tua yang pakaiannya compang-camping. Apa kamu sengaja menghinaku? Baik, orang ini tidak akan kuobati. Ini, bagaimana bisa begini? Bagaimana dong? Nak, tidak apa-apa. Aku yang obati. Apa kamu juga gila? Kamu pikir menyembuhkan orang sama seperti memperbaiki kabel? Kamu tukang listrik, jangan mengganggu di sini. Cepat pergi. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu. Nadi normal dan stabil, tidak sakit sama sekali. Ternyata memang sudah komplot dengan bocah ini. Aku yang termuda di provinsi, spesialis ICU. Berbagai penghargaan sudah aku dapatkan. Dasar tukang listrik, berani-beraninya pamer di depanku, kita jangan halangi. Biarkan dia mengobati. Orang ini, ada 3 titik vital yang menentukan hidup mati, asal dengan kekuatan yang tepat dan ritme yang pas ditusuk, bisa menghidupkan kembali. Jika pasien pura-pura, pasti dia tidak tahan. Kamu orang tua. Apa maksudmu? Kamu bilang ayahku pura-pura? Hei, mulutmu kotor sekali. Aku akan menghajarmu sekarang. Hei, kita semua orang beradab, harus bicara baik-baik. Tukang listrik tua, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Taruhan kamu. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan, Li Xiaomeng harus setuju menjadi pacarku. Kalau kamu, lutut dan minta maaf padaku dan keluarganya. Kalau aku berhasil menyembuhkan? Haha, kalau kamu berhasil, aku akan berlutut padamu. Oke, setuju. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan, aku akan mematahkan tanganmu. Dasar orang tua. Dia satu kelompok sama aku. Semua pura-pura. Aku mau lihat gimana kau bisa nolong. Percuma. Ya udah, jangan buang waktu. Sini, berlutut dan tampar muka. Pak, bagaimana ini? Hei Shuai, jangan mempersulit Pak. Dia cuma tukang listrik kacangan. Kenapa dia pura-pura di depanku? Itu namanya balasan. Tukang listrik tua, kalau hari ini kau tidak bisa menyembuhkan, kau celaka. Aduh, sakit banget. Hei, ada reaksi. Ada reaksi. Ada reaksi apa? Jangan asal bicara. Tukang listrik rendahan ini. Aku bilang padamu, kau punya satu langkah terakhir. Kalau bapakku tidak bangun, aku akan copot lenganmu. Tenang saja. Setelah suntikan ini, dia pasti bangun. Tidak berguna. Berlutut. Kalian jangan mengintimidasi Pak. Aduh, sakit sekali. Aku tidak pura-pura lagi. Aku tidak pura-pura lagi. Aku tidak mau uang ini. Kamu kenapa tidak tahu malu? Hei, aku akan lapor polisi. Hei, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan biarkan mereka kabur. Berhenti di situ. Bagaimana dengan taruhan tadi? Ya, tadi sudah disepakati. Yang kalah harus berlutut dan bersujud pada Pak. Kalau tadi aku juga yang mengobati, aku juga bisa lihat bahwa dia pura-pura sakit. Kalian tidak memberiku kesempatan untuk bertindak. Ini tidak adil bagiku. Harus terima kekalahan. Kalau tidak berlutut, berarti anjing. Guk 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 guk. Tidak tertarik. Takut ya? Hei, Xiao Meng. Bukankah kamu bilang dia pacarmu? Kenapa pengecut sekali? Gila. Apa yang kamu lakukan? Xiao Meng,
Sebentar lagi jam pulang kerja. Bagaimana kalau aku antar kamu makan dengan mobil? Restoran Prancis terbaik di kota. Tidak tertarik? Li Xiaomeng, Hei, aku ini kepala rumah sakit. Kamu sudah berkali-kali menolakku, tidak takut dipecat? Om. Oke, kalau aku menang, kamu tidak boleh mendekati gadis ini lagi. Balapan, siapa yang sampai garis finish duluan menang? Bukankah ini He Shuai? Balapan lagi ya? Orang tua ini mau balapan denganku. Hei, Om. Kamu sudah setua ini, kenapa tidak di rumah menjaga cucu? Keluar ikut-ikutan anak muda? Benar. Om, mobil apa yang kamu pakai untuk balapan? Ini motor listrik? Kamu serius pakai ini untuk balapan denganku? Om, kamu bercanda? Ini bisa hancur, jangan harap bisa mengejar asap knalpotnya. Benar. Om, pakai mobilku. Ini mobil anak TK? Orang tua, apa yang kamu punya untuk balapan denganku? Pergi sana. Orang tua, kalau kau bisa mengalahkanku, aku tidak hanya akan berlutut di hadapanmu, tetapi juga memanggilmu ayah. Percaya kalian pasti bisa menghirup asap knalpot kami. Paman, semangat, gas. Nak, mobilmu kenapa nggak bisa cepat? Ayahku bilang ngebut itu berbahaya, jadi dia memodifikasinya sedikit, maksimal cuma 80. Apa? Paman, mereka semua hampir sampai garis finish. Sekarang kita gimana? Pegangan erat. Ah, Ada monster, cepat lari. Kamu kalah. Kakakmu curang. Mobil lewat garis berarti menang. Kalau kamu tidak terima, kamu bisa seperti aku. hei, terima kekalahan saja. He Shuai, apa kau laki-laki atau bukan? Paman. Sekarang cepat berlutut minta maaf pada paman. Mimpi. Percaya nggak aku pecat kamu? Kamu berani pecat dia, aku akan seperti memukul mobil, memukulmu dari sini kembali ke garis start. Orang tua, kau mau menakut-nakuti siapa? Kalau berani, coba pukul. Ayah, aku salah. Aku tidak punya anak yang tidak berguna sepertimu. Paman, tunggu aku. Kak Lingxi, jangan. Tatapanmu menakutkan. Lingxi, kamu yakin? Ya, sekarang juga. Kita harus menyelesaikan ini. Sue, jangan kira hanya kamu yang bisa masak sup. Untuk Om minum, aku juga bisa masak. Masakanku lebih enak dari punyamu. Aku yang paling pantas menjadi pacar Om. Aneh, kenapa aku deg-degan? Sedikit garam. Sedikit itu berapa? Sedikit ya sedikitlah. Salah. Om suka rasa yang kuat. Kakakmu ini kebanyakan. Pokoknya masakanku lebih enak. Kecap secukupnya. Secukupnya itu berapa? Masak lagi sebentar. Sebentar. Sudahlah. Wow. Apa ini? Ini adalah hidangan istimewa yang kubuat sendiri untukmu. Ayo Om, buka mulut. Aku tidak mau. Ini namanya menyia-nyiakan makanan. Betul-betul, Kak Lingxi, kamu main-main. Aduh, Om, biarkan aku yang menyuapimu. Biarkan aku yang menyuapi. Jangan salah paham. Aku cuma lihat Om sudah tua. Tidak kuat memegang sendok. Pak, bukannya kamu mau pergi ke reuni dengan ibu? Kamu kok. Aku tidak akan mengurusmu lagi. Mereka cuma masak buatku. Mereka? Iya, aku yang masak. Lingxi, kamu bisa masak juga rupanya. Tentu saja, tapi tidak untukmu. Kasih aku dong, asal buatanmu, tidak peduli rasanya, pasti itu yang terenak di seluruh dunia. Oh, bukan. Makanan terenak di seluruh alam semesta. Ayo, Paman, buka mulut. Aku benar-benar tidak mau. Aku mau. Hei, kamu.
Jaga anakku, aku pergi ke reuni. Hei, paman kami ikut denganmu. Terserah kalian. Sudah sepakat ya? Siapa yang duluan dapat paman, dia yang jadi pacar paman. Long Ye ini adalah yang terbaik di seluruh negeri. Perancang perhiasan dibuat khusus cahaya fajar. Hanya satu, di seluruh negeri. Mau dipakai untuk apa? Untuk apa lagi? Menyenangkan istri. Xiao Man, hari ini banyak teman lama kita semua bawa keluarga. Mana Lao Zhang kamu? Kamu sudah tahu. Kok tanya, buat apa dia datang? Hanya mempermalukan diri sendiri. Kamu jalannya bagaimana sih? Maaf, apa Anda tidak apa-apa? Bagaimana kalau saya antar Anda ke rumah sakit? Tidak usah. Kalau begitu saya jadi lebih malu. Bolehkah saya memberi kompensasi? Biarkan saya mengantar Anda. Saya benar-benar tidak apa-apa. Jangan repot-repot. Syukurlah wanita secantik Anda. Kalau sampai tergores sedikit, saya pasti akan menyesal lama. Ah, tidak berlebihan. Man ini sangat elegan, tampan dan kaya. Senang bisa kenalan. Apa sih yang kamu omongin? Boleh saya bertanya? Siapa nama Anda? Namanya Jiang Man. Oh, Jiang Man. Sungai Jiang berkelok mengelilingi padang wangi. Keindahan musim semi masuk dalam lukisan. Nama yang bagus, sangat indah. Nama saya Shi Tian Liang. Nona Jiang, restoran termewah di kota ini. Dihau juga salah satu properti saya. Saya ingin mengundang Anda makan di sana, sebagai permintaan maaf, bolehkah? Man, pergilah dengan dia. Dia tampan, kaya, dan elegan jauh lebih baik dari Lao Zhangmu. Benar-benar tidak bisa. Ayo kita pergi. Ah, tunggu. Setidaknya, tinggalkan kontak saya, jika butuh bantuan. Hubungi saya kapan saja. Hei, Laoli, dari semua teman sekelas kita sekarang, kamulah yang paling sukses. Aku dengar perusahaanmu hampir IPO, biasa saja. Cuma dapat beberapa miliar. Makan malam hari ini aku yang traktir. Jangan rebutan. Pelayan, bukakan satu kotak. Ma Otai. Baik, haha. Xiao Man, si cantik kampus. Aku ingat waktu sekolah dulu, Laoli kita suka sama kamu, suka banget, setiap hari kirim 10 surat cinta. Sekarang menyesal enggak? Ah, sudahlah, yang dia kejar itu cinta. Haha, ini. Meskipun Zhang Weilong jadi tukang listrik seumur hidup, uang tukang listrik nggak sebanyak penghasilanku sehari, tapi yang penting, si cantik kampus kita senang. Kenapa Lao Zhang tidak datang? Apa karena melihat semua orang sukses, jadi malu datang? Sudahlah, Laoli. Man sebentar lagi akan cerai dari tukang listrik itu. Bagus dong, Man. Pertimbangkan aku dong, haha. Jangan mimpi. Hari ini Man lagi hoki soal jodoh. Siapa tahu, dia akan menikah dengan orang yang super kaya. Beberapa miliarmu itu mah kecil. Nikah sama siapa? Gak apa-apa. Hari ini Man bertemu orang yang spesial. Super kaya, super ganteng, super romantis. Dan baik banget sama Man. Belum tentu juga sih. Omong kosong. Nikah apanya? Baik dulu maupun nanti, Jiang Man hanya bisa jadi istriku. Zhang Weilong, kamu sakit jiwa ya? Udah berapa kali aku bilang, kita sudah selesai. Aduh, istriku. Jangan marah dong. Kalau aku salah, bilang, aku perbaiki. Aku nurut, jangan ribut, ayo pulang. Hei, Lao Zhang, kalau minta maaf sama istri, harus berlutut, bener nggak? Kami juga nggak akan ketawain kamu, haha. Benar tuh, minta maaf sama Man, setidaknya kamu siapin kado, kasih dia kejutan. Ah, sudahlah. Lihat saja kelakuannya, mana bisa dia kasih apa-apa. Mungkin barang plastik kali. Lihat aja penampilanmu yang miskin itu. Hadiah yang kubelikan untukmu, lihat, kamu suka? Kapan kamu menyiapkannya? Berapa harganya? Lihat saja, kenapa, Lao Zhang? Jangan-jangan kamu beli barang pasar loa? Tidak boleh lihat saja. Itu pasti manik plastik. Barang yang cuma belasan yuan, malu-maluin kasih ke istri. Lao Zhang Man bersamamu sudah menderita bertahun-tahun.
Apa kau tidak bisa melepaskannya? Lihat saja dirimu sendiri. Man-man dulu ditipu olehnya. Kenapa sekarang masih pakai cara ini? Cukup, Zhang Weilong. Hari ini, di depan semua orang aku beritahu kamu, perceraian ini harus terjadi, jangan ganggu aku lagi. Istri, jangan dengar omongan mereka. Ya ampun Cahaya Fajar. Cahaya apa? Cahaya Fajar adalah perancang perhiasan top dunia karya Emily Farah senilai 20 juta dolar. 20 juta dolar. Aku pernah lihat di pameran luar negeri. Benar. Ya ampun, Lao Zhang kau menang lotre. Bagus kamu, Zhang Weilong. Bilang, apa kamu minta uang dari Xiao Yu? Tidak, istri. 20 juta dolar. Berani sekali kamu minta. Apakah Xiao Yu mudah cari uang? Kamu mau dia bangkrut? Kembalikan, aku bilang. Kalau nanti berani minta uang ke Xiao Yu lagi, aku tidak akan maafkan kamu. Istri, aku tidak. Aku tidak minta uang dari... Sudah. Ayo, makan dulu. Iya, Laosi, kamu datang terlambat. Lihat, kura-kura ini. Bukan, sup kura-kura, tinggal cangkangnya aja. Kamu, bawa pulang aja. Jangan salah, Laosi, situasi sekarang ini, kamu seperti kura-kura itu. Bukan. Maksudku, kamu capek banget kerja di kabel listrik, biasanya juga enggak makan enak. Makanya, bawa cangkang kura-kura ini buat nambah gizi, hahaha. Kalian sudah cukup? Marah-marah jadi nggak asyik. Jiang Man cerai sama kamu, bukan kita yang nyuruh. Iya, lihat, setelah cerai, jadi jomblo lagi. Nggak ada yang mau sama kamu, iya kan? Lihat, nggak salah kamu bawa cangkang ini. Kita semua teman sekelas, kita ngomong banyak, kamu jangan marah, ya? Zhang Weilong, cepat pergi. Apa urusanku pergi? Kamu? Coba lihat, Laosi, kecuali ada yang tiba-tiba muncul, bilang suka sama kamu, kalau enggak, cangkang kura-kura hijau ini pasti jadi milikmu. Dasar tua bangka. Kamu? Aku yang pertama sampai. Akulah pacar paman. Jelas aku. Salah, aku. Paman, Pak, pilih aku. Jangan pilih dia, pilih aku. Atau pilih aku aja. Tapi jangan salah paham. Aku cuma lihat kamu sudah tua. Gak ada yang rawat. Kalian jangan macam-macam, pulang sana. Jang tua, kamu hebat ya. Ini semua pakai uangmu nyewa aktor ya, Jang tua. Kamu sudah setua ini masih berbuat begini. Malu nggak sih? Iya, kan cuma cerai. Kamu kira dengan begini bisa balikin harga diri? Kita semua sudah sepuh, semua sudah pengalaman, buat apa main drama? Makanya, ternyata para cewek nakal ini semua kamu sewa pakai uang. Ada asyiknya. Zhang Weilong, kamu pikir dengan begini, aku akan balik lagi? Siapa yang bilang cewek nakal? Kamu percaya aku? Aduh, percaya. Mau nakutin siapa? Kamu mau apa sama aku? Jangan salah. Ini kan di Jiangcheng keluarga nomor 1, putri sulung keluarga Tang Lingxi. Waktu aku urus bisnis dulu pernah lihat. Apa? Tang Lingxi. Kedengeran. Anakku kan sudah lamar kamu. Iya, tapi aku nggak suka anakmu. Aku suka Pak Tua Hei. Aduh, Pak, kamu nggak boleh pilih dia. Enak saja kamu, Zhang Weilong berani rebut menantu sendiri. Sayang, aduh, dengar dulu penjelasanku. Pergi. Sayang. Gimana? Apakah sesuai dengan selera Anda? Pak Shi, Anda terlalu sopan. Ini pasti menghabiskan banyak uang, ya? Tidak apa-apa. Hotel ini sebenarnya milik saya sendiri. Sebelumnya saya menabrak Anda. Masih sakit? Sudah lama tidak apa-apa. Saya bukan terbuat dari kertas. Hari yang indah, pemandangan indah, pertemuan dengan orang yang dicintai, suara kecapi merdu, hati saling terikat. Ibu Jiang, hanya berharap saat ini bisa bersama Anda menikmati angin dan bulan bersama. Merdu sekali, Pak Shi. Anda terlalu berbakat. Aman. Jangan panggil saya Tuan Shi. Itu terlalu formal.
Kalau begitu, saya harus panggil apa? Putra Anda adalah Direktur Tianyu Group, kan? Bagaimana Anda tahu? Anda adalah orang terkaya di Daxia. Sebelumnya saya kira itu nama yang sama. Di forum bisnis, saya melihat Anda dan putra Anda. Jadi saya ingat kalian. Ingatan Anda bagus sekali. Pantas saja bisa jadi orang terkaya. Aman, saya orang yang terus terang. Saat pertama kali melihatmu, saya langsung mengagumimu. Saya rasa Anda cantik dan anggun, dan bisa membesarkan putra yang begitu hebat. Saya hampir 50 tahun. Cantik apanya? Aman, saya suka kamu. Maukah kamu menikah denganku? Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Mungkin saya terlalu mendadak. Kalau begitu saya akan melamar lagi. Ah. Aman, saya suka kamu. Maukah kamu menikah denganku? Saya setuju. Bagus sekali, Aman. Saya pasti akan mengadakan pesta pertunangan termewah di seluruh negeri. Saya pasti akan membuatmu menjadi yang tercantik istri yang paling bahagia. Paman suka? Angin malam musim panas, mengacaukan poni saya. Mengacaukan hatiku. Nak, jangan terlalu dekat denganku. Kamu mau apa lagi? Paman, keringat bisa sembuhkan semua penyakit. Bagaimana kalau kita bertanding? Jangan. Leong. Paman. Xiao Meng temani kamu main. Kalian jangan main-main. Tidak bisa. Hari ini harus. Pilih salah satu dari kami jadi pacar. Paman, pilih aku. Pilih aku. Ah, pilih aku. Paman pilih aku. Ayah. Nak, kamu, dengar penjelasanku. Ayah, ibu mau menikah dengan orang lain? Kamu masih sempat main-main di sini? Menikah? Para tamu, yang terhormat, hari ini adalah Tuan Shi dan Nona Jiang hari bahagia pertunangan mereka, di tengah tawa dan kegembiraan ini. Mari kita bersama-sama memberkati pasangan, yang akan memasuki kehidupan baru sepasang sejoli. Bagus, bagus. Tuan Shi, apa yang ingin kau sampaikan kepada Nona Jiang? Aku punya. Aman. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kaulah satu-satunya takdirku hari ini. Dengan cinta. Kau ini montir dari mana? Berani datang ke pesta pertunanganku untuk mengacau? Sayang, jangan macam-macam. Ikut aku pulang. Bu, lebih baik kau ikut ayah pulang. Mereka istrimu. Zhang Weilong, kita sudah selesai. Sayang, aku dengan mereka tidak seperti yang kau pikirkan. Ikut aku pulang. Kita hidup baik-baik saja. Mimpi kau. Apa yang kau berikan padaku selama ini? Aku sudah bosan. Jangan datang lagi mengganggu hidupku. Sayang, jangan macam-macam. Ya, dia bukan orang baik. Kau tua mesum, baru bukan orang baik. Tian Liang dia lembut, perhatian, dan romantis. Dia tahu apa yang aku suka, dan apa yang aku mau. Jauh lebih baik darimu. Zhang Weilong, kau lihat, aku dan Aman saling mencinta. Dan ini, pesanan dari Zai Xinglu, satu set kalung permata galaksi berkilau, senilai 5 juta, pesanan dari Xingyun Liu Huang, mahkota perhiasan ratu, senilai 10 juta, dan juga Yunding Tiangong. Satu villa mewah, senilai 50 juta. Inilah mas kawin untuk Aman. Kau, di mana ketulusanmu? Aku setia pada pernikahan dan keluargaku. Lalu wanita jalang ini, mereka ini apa? Sayang, jika kau tidak percaya, tanyakan saja sendiri pada mereka. Kami benar-benar tidak seperti yang kau kira. Apa urusanku? Zhang Weilong, kesetiaanmu puluhan tahun tidak sebanding dengan romantisme satu hariku. Jadi sekarang kau segera pergi dari sini. Pergi. Hanya sampah ini kau berikan? Sayang,
Aku memang tidak pernah memberikanmu mas kawin. Hari ini aku akan menggantinya. Xiao Zhou, hubungi Zhang Weilong, apa kau gila? 4 keluarga besar yang dulu datang karena anakku. Kau pikir kau siapa? 4 keluarga besar kirim mahar untukmu. Dasar tukang listrik. Apa otakmu kesetrum pas perbaiki kabel? Zhang, lo pura-pura apa? Jiang Man bisa menikah dengan Tuan Shi, itu kehormatanmu. Cepat pergi. Pergi. Ya, kenapa sampai sekarang? Masih berbohong, ya? Kamu pikir dengan membual, ibu bisa berubah pikiran? Kau dengar? Sekarang bahkan anakmu sendiri membencimu. Buat apa kau hidup? Aman, jangan pedulikan dia. Kita lanjutkan. Kau berani? Paman, saya bantu. Zhang Weilong, aku perlihatkan padamu, bagaimana Aman menikah denganku. Buat apa kau hidup? Matilah kau. 4 keluarga besar tiba. Tuan Long, mahar dari 4 keluarga besar sudah tiba. Silakan Ibu Jiang periksa. Keluarga Tang dari Jiang Cheng menghadiahkan di Jingdeng Tiange satu villa mewah bernilai 200 juta. Bernilai 200 juta. Semoga Tuan Long dan istri bersama sampai tua. Keluarga Wei dari Jiangcheng menghadiahkan satu pulau lepas pantai Jiangcheng. Semoga pernikahan Tuan Long dan istri bahagia. Keluarga Kim dari Jiangcheng menghadiahkan batu safir Sri Lanka alami, satu kotak, bernilai 200 juta. Semoga Tuan Long dan istri selalu bersama. Keluarga Qi dari Jiangcheng menghadiahkan 10 lukisan berharga dari berbagai zaman dan negara, bernilai 200 juta. Semoga Tuan Long dan istri jodoh yang sempurna. Semoga cinta Tuan Long dan istri abadi. Mundur. Ayah, kamu benar-benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Weilong, sebenarnya siapa kamu? Kamu menikah dengannya bertahun-tahun, tapi tidak tahu identitasnya. Benar, dia adalah Tuan Naga. Konon katanya, seorang dari luar negeri bisa menghancurkan satu benteng organisasi teroris, membuat semua musuh di seluruh dunia ketakutan. Pemimpin legendaris kelompok tentara bayaran taring naga Tuan Naga Zhang Weilong. Kamu ternyata yang kamu katakan sebelumnya semuanya benar? Kamu tidak menipuku, kan? Paman ternyata benar-benar Tuan Naga. Benar, aku merasa Paman tidak sederhana. Paman, ini terlalu hebat. Hehe. Salam, Tuan Naga. Kalian sedang apa? Akulah orang terkaya di Daxia. Jika kalian tidak mendengarkanku hari ini, aku akan segera membunuh kalian. Pergi semuanya. 6. Shi Tianliang. Dulu kamu mengkhianati organisasi menjual rekan setim, sekarang kurasa hanya mematahkan satu. Kakimu masih terlalu ringan. apa ini? Aku tidak jadi menikah. Kalian mau apa? Lepaskan aku? Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan sakiti anakku. Berani menyentuh sehelai rambut istri dan anakku. Aku akan membuatmu hancur tak tersisa. Zhang Weilong. Kamu Tuan Naga, lalu kenapa? Benar. Hari ini aku akan menghancurkan segalanya milikmu. Ingin menyelamatkan mereka? Boleh. Bertarunglah secara adil denganku. Jika kamu menang, aku akan melepaskan mereka. Baik, aku bilang adil. Loh, sekarang aku sudah pincang satu kaki. Kamu juga harus mematahkan kakimu ini. Selain itu, aku akui. Kekuatanku tidak sebanding denganmu. Demi keadilan, kamu juga harus mematahkan satu lenganmu. Mengerti? Inilah yang disebut adil. Jangan, Pak Zhang, jangan setuju dengannya. Ayah, jangan dengarkan dia. Paman, Aku berlatih bela diri selama bertahun-tahun menunggu hari ini. Pak Zhang, Paman, jangan. Sekarang kamu sudah menjadi orang cacat, masih ingin mengalahkanku? Kamu bermimpi? Bajingan. Shi Tianliang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hujat saja. Silakan hujat aku. Zhang Tianyu, kamu tahu kenapa Wan Kun menjebakmu? Dan kamu juga. Aku ini, orang terkaya se-Indonesia, mana mungkin aku menikahi barang bekas sepertimu? Tahu kenapa aku melakukan ini? Aku ingin kamu hidup sengsara. Jadi begitu. Maaf, Zhang. Aku yang bodoh. Ayah maaf. Aku tidak menyalahkan kalian. Setelah urusan ini selesai, kita pulang.
Pulang? Kau masuk neraka? Mau menyentuh paman? Lewati aku dulu. Kalian? Xiao Sui, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Paman, cepat pergi. Dia terlalu kuat. Tuan Long, kamu pergi sekarang. Kamu bukan lawannya. Pergi? Kalian tidak akan pergi hari ini. Paman, hati-hati paman. Bagus penjahat, sekarang tahu kan hebatnya paman? Bangun, bangun. Ternyata kamu masih sehebat ini. Lepaskan. Baik. Kau menang. Zhang Weilong, aku bilang. Zaman sudah berubah. Sekarang yang dinilai adalah siapa yang lebih kaya. Siapkan 100 miliar. Hancurkan Tianyu Group. Ayah, cari jalan dong. Percuma, kalian 4 keluarga besar, memang punya pengaruh di Jiangcheng, tapi aku orang terkaya se-Indonesia. Bahkan jika kalian bersatu bangkrut sekalipun, tidak bisa mengalahkan aku. Pak Zhang, ada masalah. Orang terkaya tiba-tiba menekan kita. Para pemegang saham menarik modal. Bank juga menolak perpanjangan pinjaman. Perusahaan akan hancur. 4 keluarga besar, dengarkan perintah. Tuan Long, Segera hidupkan kembali perusahaan anak saya. Siap, segera kerahkan semua sumber daya, hubungkan kembali arus kas perusahaan Zhang Tianyu, pastikan dia beroperasi lagi. Hentikan sementara kelima proyek kita. Dukung penuh dana perusahaan Zhang Tianyu. beritahu semua bank, keluarga Wei menjamin semua pinjaman keluarga Zhang. Kalau berani menolak, jangan harap bisa bertahan di Jiangcheng. Beritahu semua mitra bisnis, dalam waktu 1 jam, datang ke Tianyu Group untuk rapat, langsung tanda tangan kontrak. Cepat keluarkan dana. Sudah ya, aku akan tunjukkan pada kalian, apa itu aksi besar yang sesungguhnya. Alokasikan dana 1 triliun. Hancurkan Tianyu Group. Si Tian Liang, kau gila? Kau tidak takut perusahaannya sendiri bangkrut? Gila. Apa kau berniat hancur bersama kami? Gila. Orang ini benar-benar gila. Shi Tian Liang, aku mohon, lepaskan Tianyu. Dia mendirikan perusahaan dengan susah payah. Tapi kau harus setuju menikah denganku, dan juga, suruh anakmu itu putus hubungan ayah anak dengannya. Ganti aku, orang terkaya ini, sebagai ayah angkat. Zhang Weilong. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri, aku akan mengambil keluargamu, dan semua yang kamu miliki sedikit demi sedikit. Hahaha, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sudah kamu pikirkan matang-matang? Akhirnya, kamu setuju atau tidak? Kalau tidak setuju juga, aku akan membuat anakmu mengemis. Istriku, jangan dengarkan dia. Maaf, Lao Zhang. Aku sungguh tidak tega. Semua usaha Tianyu akan sia-sia. Ibu, Tianyu, ibu tahu kamu memulai bisnis tidak mudah. Dari awal yang tidak punya apa-apa, hingga bisa mendirikan seluruh grup Tianyu seperti sekarang. Betapa banyak pahit yang kamu alami. Ibu melihatnya dengan mataku sendiri. Saat baru mulai berbisnis, kamu untuk menghemat uang. Makan mie instan selama beberapa bulan berturut-turut. Sampai pendarahan lambung. Dan suatu kali kamu untuk mengejar suatu proyek tidak tidur selama 5 hari 5 malam. Akhirnya pingsan di depan meja komputer. Ibu tidak bisa membiarkan semua yang kamu miliki sia-sia begitu saja. ibu, jangan bicara lagi. Perusahaan hilang ya hilang tapi kamu jangan sekali-kali setuju padanya. Tianyu. Anakku, tenanglah. Ibu tidak akan membiarkanmu kehilangan segalanya Shi Tian Liang. Aku setuju. Cukup. Tante, jangan seperti ini. Meng-meng. Shi Tian Liang, kamu bajingan besar, kamu keterlaluan. Haha, kamu, gadis kecil ini juga ikut campur. Apa kamu suka padaku? Kamu tidak punya malu. Aku akan telepon ayahku. Telepon bapakmu. Perawat. Apa sih hebatnya bapakmu? Aku bilang ya, dengan satu kata saja aku bisa membuat kalian bangkrut. Tidak apa-apa, Meng-meng. Kami bantu kamu. Meng-meng. Jangan terburu-buru. Kak Sueli,
Kak Lingxi, kalian tenang saja, ayahku hebat sekali. Sudahlah. Komedi ini sudah selesai, Jiang Man. Sudah kau pikirkan? Perusahaan anakmu sebentar lagi bangkrut. Pak Zhang, kenapa kau tutup telepon? Perusahaan benar-benar sudah tidak bisa 5 menit lagi. Nilai pasar akan lenyap. Saat itu kita bukan hanya bangkrut, kau juga karena utang barang, keterlambatan, masuk penjara. Kau dengar? Jika kau ingin bersamaku, tanda tangani perjanjian pernikahan itu. Istri, jangan. Bu, jangan tanda tangan. Baik. Aduh Tuan. Tuan Li, bagaimana Anda bisa datang? Anda berkenan hadir di pertunangan saya merasa sangat terhormat. Silakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia yang mengacau. Oh, bukankah ini Tuan Long? Zhang Weilong, kau melihat Adipati? Kenapa kau tidak berlutut? Kau adalah Tuan Long, tapi apa yang bisa kau lakukan? Di hadapan yang mulia dia bisa membunuhmu, seperti membunuh seekor kutu busuk semudah itu. Ayah, ya, ayah. Tuan-tuan, dia adalah putri Anda. Maaf, Nona. Xiao Meng, tadi di telepon kau bilang pacar. Pacar apa? Om itu. Masalahnya di jalan. Saya sudah tahu sebagian besar. Karena putriku menyukaimu. Nikahi saja dia. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi aku tidak bisa menikah. Seumur hidupku hanya Jiang Man seorang istri. Lao Zhang, suamiku. Zhang Weilong. Jangan tidak tahu diri. Apa yang putriku putuskan tidak ada yang bisa mengubah. Aku peduli apa kau Tuan Long. Tidak menikahi putriku. Akan kau binasa. Tunggu sebentar ayah, jika Om tidak suka padaku, sudahlah, jangan seperti ini. Tuan Li, kumohon lepaskan Pak Zhang. Tuan Li, kumohon demi putri, Tuan lepaskan ayahku. Tuan Li, kumohon lepaskan Om. Tuan Li, maafkan Om. Zhang Weilong, sungguh berani kau melawan Tuan Li, kau Long Ye, lalu kenapa? Di hadapannya, kamu tidak berarti apa-apa, Tuan Li. Kusarankan segera tindas keluarga Zhang, buat mereka lenyap semua. Zhang Weilong, ku tanya sekali lagi. Kau bersama putriku, atau tetap keras kepala, ikut keluargamu sampai mati? Aku juga katakan sekali lagi, aku tidak akan mengkhianati keluargaku. Pak Zhang, baru sekarang aku tahu. Yang disebut gairah dan romansa, semuanya hanya ilusi, asalkan keluarga kita bersatu utuh. Lebih berharga dari apapun. Ayah, dulu aku salah paham, aku pikir kau merepotkan, maaf. Kalau begitu, aku akan menangkap, aku tak akan biarkan keluargamu berkumpul bahagia denganmu selamanya, orang-orang Serang. Ayah, kau tak boleh begitu. Tuan Li, maafkanlah, ini terlalu tidak manusiawi. Zhang Weilong, kau pasti mati, kau tenang saja. Tahun depan, pasti aku ke makam. Bakar dupa. Lao Zhang, kenapa kamu bicara ngawur lagi? Ayah, kamu, dulu aku salah paham sama kamu, tapi bagaimana kamu? Aduh, Tuan Li adalah puncak Daxia, bagaimana kamu bisa tidak sopan padanya? Tuan Li, dia hari ini menyinggung perasaanmu, aku akan membunuhnya untukmu. Tuan Li. Kakak, lama tidak bertemu. Ya ayah, ini. Ini yang kalian tidak tahu. Dulu di ketentaraan, dia adalah kakakku. Semua ilmu bela diriku diajarkan olehnya, dia juga penyelamatku. Bahkan posisi Zhen Guogong ini semua milik kakak, kalau bukan karena dia merasa tidak menarik, dan memberikannya padaku. Mana aku punya kehormatan ini? Omong-omong, aku dan Tuan Li pernah beberapa kali bertugas bersama. Waktu itu kamu masih prajurit baru. Sekarang sudah menjadi penjaga naga pertama dari Tuan Naga. Lao Zhang, ternyata kamu hebat sekali. Semua melihat. Ayah, kamu benar-benar ayahku ya. Ternyata orang nomor 1 di dunia adalah Paman. Berhenti. Shi Tianliang, kamu menghina Tuan Naga sudah merupakan dosa mati, apalagi selama ini kamu menggalang dana ilegal,
Persaingan tidak sehat, membunuh pesaing secara diam-diam, setiap pelanggaran bisa membuatmu mati sekali lagi, bawa pergi. Kalian tidak punya hak menangkapku. Aku warga negara asing, kamu tidak bisa menangkapku. Jangan lupa, ini adalah Daxia. Kamu berbuat kejahatan di Daxia. Aku punya hak menangkapmu. Tuan Li, aku salah. Aku tahu salah. Maafkan aku, berikan aku satu kesempatan lagi Tuan Li. Hei, Zhang Weilong. Zhang Weilong. Kupikir kita masih saudara baik, kamu tolong bicarakan untukku, minta keringanan pada Tuan Li, aku tahu salah, tolong bicarakan untukku, Zhang Weilong. Li, bencana dari langit masih bisa dimaafkan. Bencana akibat perbuatan sendiri tak bisa dihindari. Bawa pergi kamu. Zhang Weilong, kamu akan mati, tidak layak, kamu bajingan. Hei, ayah, ibu, masalah ini terselesaikan dengan sempurna. Bagaimana kalau kita manfaatkan tempat ini untuk mengadakan upacara lagi? Bagaimana? Upacara apa? Tentu saja mengadakan upacara rekonsiliasi ibu. Selama ini kau punya banyak kesalahpahaman tentang ayah. Bagaimana kalau di depan semua orang di tempat ini berdamai kembali? Bagaimana? Kamu ini, anak, Suka. Istri. Untuk merayakan kita balikan lagi, aku sudah mendekorasi ulang tempat ini. Kali ini jangan bilang aku tidak romantis lagi ya. kamu memang tidak mengerti romantis. Lagi, pacar-pacar cilikmu ini gimana dong? Ini. Om, perempuan tidak suka mendengar penjelasan. Wah wah wah, selamat ya, Om. Wah, selamat ya, Om. Dasar orang tua tidak tahu malu. Om, kamu dan Bibi Zhang harus bahagia ya. Hari ini hari yang baik. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Ini yang biasa aku latih, Longshan Chao Haigong. Ulang dan latihan sungguh-sungguh. Nanti kalau ada waktu, kita latihan bareng lagi. Terima kasih, Om. Lain kali aku pasti kalahkan kamu. Buku King Nang 13 jarum ini memiliki khasiat menghidupkan kembali. Pulang dan pelajari dengan baik. Nanti kalau obati orang, jangan cuma tiup napas terus selesai. Dan buku ini, Shizen Lu yang hilang 1000 tahun. Di dalamnya tercatat cara membuat makanan mewah, pelajari dengan baik. Terima kasih, Om. Aku tidak punya apa-apa.